Oke dong. Halo, selamat pagi semuanya. Eh, Auden dari Rumah Sakit Medirosa. Hari ini sesuai apa yang sudah kita jadwalkan, eh, bahwa hari ini ada live IG dan live YouTube dari Rumah Sakit Medirosa tentang tantangan pertumbuhan, ya, tentang tantangan pertumbuhan kembang anak milenial saat pandemi COVID-19 bersama dokter kebanggaan kita semua, yaitu Dokter Pradipto, spesialis anak yang berpraktek di Rumah Sakit Medirosa. Jadi bagi teman-teman, karena kita lagi ngumpulin ini ya, kita lagi ngumpulin beberapa yang masuk dulu. Jadi saya imbaukan sebagai host hari ini, bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan, boleh banget untuk ditulis di kolom komentar. Jadi kita sambil menunggu yang masuknya dulu. Tuh informasi yang dapat saya sampaikan. Jadi silakan kalian jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Nah, hari ini kita spesial hostnya yaitu Mbak Intan. Untuk itu saya invite dulu ya Mbak Intannya ya. Halo, assalamualaikum Mbak Intan. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Rian. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini adalah host kita Mbak Intan Nasya. Dia ini juga kebetulan lagi lahiran ya. Anaknya udah berapa umur anaknya Mbak? Bulan ini masuk ke 2 bulan. Iya, berarti sebagai nyumam ya, nyumam, jadi banyak sekali insecure ya, apalagi di saat pandemi. Nah, jadi cocok banget Mbak Intan ini sebagai hostnya juga, sekaligus menyelam, istilahnya itu menyelam sambil minum air ya Mbak ya. Betul banget nih Mas Rian. Oke, em, berhubung kita mengingat waktu ya, jadi kita bisa mulai aja Mbak ya. Boleh? Oke, kita bisa mulai aja. Dan sekarang inilah our special speaker, speaker keynote-nya yaitu Dr. Pradipto, spesialis anak yang berpraktek di Rumah Sakit Medirosa. Untuk saya serahkan langsung kepada Mbak Intan sebagai hostnya. Oke, terima kasih Mas Rian. Baik, untuk saat ini saya tunggu sekali untuk Dr. Pradipto menjelaskan edukasi tentang materi hari ini. Kepada Dr. Pradipto dipersilahkan, Dok. Ya, selamat pagi Mbak Intan. Iya, pagi Dok. Iya, gimana kabarnya nih? Oh, baik Dok. Anaknya sehat ya? Sehat selalu Dok, insya Allah. Nah, ya, untuk Ini ya, bisa langsung ke hari materinya ini, saja ya Dok ya? ya. Bisa Mbak ya? Ya, silahkan Dok. Untuk ini, Tantangan pertumbuhan kembang anak milenial di saat pandemi COVID-19. ya. Ya, sebenarnya tantangan ini perkembangan anak pada saat milenial ini memang sangat-sangat berat ya. Memang proses pertumbuhan anak itu mengalami periode kritis pada saat saat dalam kandungan sampai 1000 hari ke depan, sampai usia kira-kira 2 tahun ya. Nah, dalam perkembangan itu perkembangan otak itu sangat-sangat berpengaruh signifikan dan pertumbuhannya sangat cepat. Nah, pada saat periode kritis itu, bila
perkembangan atau pertumbuhannya tidak optimal, nah itu bisa mempengaruhi masa depan anak selanjutnya. Itu. Nah, apa yang namanya efek pandemi ini memang yang paling kerasa adalah selain apa namanya itu lockdown, apa namanya itu kita harus isolasi sendiri, mandiri di rumah. Itu adalah apa namanya itu kehilangan pendapatan, sebagian pendapatan bagi beberapa orang tua ya. Nah itu biasanya secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam bentuk tidak langsung, misalnya nutrisi atau apa namanya itu program imunisasinya bisa terganggu karena anak kan tidak keluar rumah ya. Nah itu sosialisasi antar setiap anak bisa berkurang, anak bisa main keluar. Dan kalaupun anak sudah sekolah, itu proses belajar mengajarnya secara online itu kadang-kadang bisa terjadi kurang optimal. Tuh. Ya, mungkin itu aja ya, mungkin untuk ngantar ke depan ya. Ada tips-tipsnya Kak Dok dari dokter supaya pertumbuhan anak lebih optimal dalam masa pandemi ini Dok? Ya, tips ya dari pertama itu adalah nutrisi ya. Bagi anak dalam masa pertumbuhan, apalagi 2 tahun pertama itu adalah fase yang paling kritis. Kalau kita asupan nutrisinya tidak cukup, tidak adekuat, nah perkembangan otak anak akan terganggu ya. Nah, itu biasanya nutrisi memang kita bagi menjadi beberapa aspek menurut umur anak ya. Kalau umur anak usia 0 sampai 6 bulan itu memang biasanya kan ASI eksklusif ya, dan usahakan selalu menggunakan ASI eksklusif karena ASI eksklusif itu adalah yang paling bagus buat bayi. Nah, ASI eksklusif itu pertama aman, dan kedua murah, ya tidak membutuhkan biaya dan relatif tidak terpengaruh oleh COVID ya, karena walaupun isolasi mandiri di rumah, kita masih tetap bisa memberikan ASI secara eksklusif ya. Nah, mulai dari 6 bulan ke atas ya, tetap harus diutamakan ASI ya, sambil kita berikan makanan pendamping. Nah, makanan pendamping itu juga harus berkualitas walaupun apa namanya itu tetap bisa diberikan walaupun tetap bisa diberikan makanan-makanan yang murah, mudah didapat di sekitar kita, tapi harus makanan yang tetap bergizi tinggi dan mengandung banyak protein dan lemak. Tuh. Nah, satu lagi Dok, pertanyaannya. Ya. Dalam masa pandemi ini kan biasanya anak-anak yang sekolah agak kesulitan untuk belajarnya nih Dok, minat bacanya hilang, biasanya lebih sering main gadget. Mungkin ada tips kah dari dokter untuk menghadapi anak-anak yang dalam masa pandemi ini lebih sering bermain gadget Dok? Ya. Nah, apa namanya, gadget itu memang sekarang lagi apa namanya fenomena ya. Betul, anak Dok. Kecil sekarang sudah diberikan gadget. Nah, itu sebenarnya ada efek positifnya, tapi ada efek negatifnya juga ya. Efek positifnya, gadget kan sekarang sangat-sangat diperlukan untuk membantu belajar ya. Iya. Orang belajar online mau nggak mau harus pakai gadget kan. Iya, tapi gadget itu bisa menimbulkan efek negatif ya. Yang pertama yang paling mengganggu adalah kecanduan ya. Kalau udah kecanduan gadget, apalagi main game, itu biasa mengganggu belajar, bisa mengganggu sosialisasi. Nah, itu kalau anak yang sudah dewasa. Tapi kalau anak yang masih balita, itu bisa mengganggu kesehatan mata
terlalu banyak menonton, itu matanya bisa terganggu, anaknya jadi malas memfokuskan, jadi bisa jadi harus pakai kacamata, ada miopia. Itu yang paling bermasalah. Nah, yang ketiga, pemberian gadget pada anak kurang dari 2 tahun itu bisa mengganggu proses berbicara anak. Nah, anak cenderung terlambat bicara. Nah, itu yang biasanya tidak disadari. Memang tidak semua anak sih ya, beberapa anak itu kadang-kadang kalau terlalu sering nonton TV itu bisa terganggu bicaranya. Nah, yang ketiga, selain terganggu bicara, anak bisa terjadi hiperaktif. Ya, dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di luar negeri terutama, itu penggunaan gadget, bukan cuma gadget ya, kadang-kadang televisi atau komputer. Ya, selain handphone, televisi, komputer itu ya bisa menyebabkan anak menjadi hiperaktif, depresi, dan kadang-kadang agresif, karena beberapa yang kita tonton itu sebenarnya yang anak tonton itu tidak sesuai dengan usianya. Kadang-kadang ada unsur kekerasan yang kita tidak awasin, ya tidak kita juga muncul. Kadang-kadang bisa menimbulkan agresivitas. Nah, makanya memang dari kami untuk asosiasi IDAI itu tidak merekomendasikan pemberian gadget pada usia kurang dari 2 tahun. Itu tidak dianjurkan. Nah, untuk usia 2 tahun ke atas itu hanya diperbolehkan, disarankan cuma 1 jam saja. Untuk lebih dari 2 tahun hanya 2 jam. Tapi memang itu hanya untuk rekreasi ya. Tapi kalau untuk belajar ya mau nggak mau tetap harus diberikan, harus tetap dilakukan untuk sebagai sarana belajar anak gitu. Oke, baik. Terima kasih Dok atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman yang ikut join, jika ada pertanyaan boleh banget nih di-share di kolom komentarnya. Sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, mungkin ada sedikit tips-tips lagi Dok. Selain nutrisi ya. Ini Dok, dalam masa pandemi nih. Ya, nah memang anak itu kan cenderung di rumah ya. Kadang-kadang bosan juga kan kita di rumah, kita nggak ngapa-ngapain, nggak bisa main dengan teman-temannya. Kalaupun main dengan teman-temannya takut tertular COVID ya. Memang peran pengasuh atau ibu memang sangat signifikan, sangat penting ya. Nah, selain pekerjaan rumah, itu pekerjaan rumah kita bisa lakukan bersama-sama dengan anak. Mencuci, nyapu, ngepel, membersihkan tempat tidur. Nah, kita lakukan bersama-sama dengan anak. Itu selain memberikan kegiatan yang positif, ya juga memupuk rasa tanggung jawab pada anak ya, terutama anak yang lebih besar ya. Nah, kalau anak yang agak kecil ya memang masih belum bisa, jadi bisa dilakukan pemberian cerita atau dongeng ya. Dongeng boleh, dongeng yang dongeng luar negeri, dongeng dalam negeri, atau dongeng yang kita buat sendiri ya. Itu juga bagus. Selain untuk memberikan cerita, contoh-contoh yang baik, itu juga kalau anak yang lebih kecil itu juga memupuk mereka untuk belajar berbicara. Ya, mereka mencontoh kita berbicara, ya, mereka mulai berbicara sendiri. Itu ya, selain baca dongeng, itu memberikan contoh yang baik. Kalau kita melakukan sesuatu, kita ajarin pada mereka ya. Sesuatu misalnya pekerjaan kita menulis, membaca, atau bersih-bersih, itu kita bisa lakukan bersama anak-anak gitu. Ya, pokoknya jangan dibikin takut anak, jangan dibikin sedih, jangan diancam. Ya, diberikan
apa yang sesuai mereka mau, tapi tetap kita awasin ya, jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang berbahaya, termasuk misalnya memasak pakai api, ya itu kan sangat-sangat berbahaya ya. Ya, berikan ada anak usia yang lebih tua, misalnya usia 12 tahun ke atas. Gitu. Ya, mungkin itu dulu ya. Mungkin sudah ada pertanyaan? Ya. Mungkin dari teman-teman yang join, bila ada pertanyaan boleh banget nih di-share di kolom komentar. Oke, ini ada satu dok dari Rian Frans 94. Dok, saya punya keponakan yang sudah ketergantungan banget dengan gadget. Gimana caranya supaya perlahan hilanginnya, dok? Oh ya, ya jadi memang kalau sudah mulai ketergantungan itu memang sangat susah ya, sama seperti kita ketergantungan terhadap rokok, kita ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang. Ya itu memang sangat-sangat susah. Kalau misalnya kita masih belum terlalu parah ya, kita bisa membatasi apa namanya itu waktu ya, sama kayak merokok itu dibatasi jumlah rokoknya. Kalau itu dibatasi waktunya ya. Minggu ini mungkin kalau sehari bisa 2 jam 3 jam ya, dikurangi ya, setiap minggu setengah jam gitu. Itu bagus, sambil selain dilakukan pengurangan apa namanya itu penggunaan gadget, kita harus memberikan kegiatan lain yang positif. Tuh, misalnya anaknya usia berapa itu? Keponakannya 5 tahun ya. Kalau 5 tahun kita mungkin bisa belajar karya, bikin sesuatu pakai gunting, pakai lem, atau kita bisa ajak main di luar, tapi tidak sama anak lain kan, main pasir atau main apa namanya itu jalan-jalan di sekeliling rumah, itu lebih bagus ya. Atau apa namanya itu ya saya katakan tadi ya, baca dongeng atau memberikan pekerjaan rumah, sebagian diberikan kepada mereka. Tuh, selain mereka belajar untuk merawat diri sendiri, itu juga bisa membantu kita nantinya. Kalau sekarang mereka masih belum bisa kita bantu. Jadi kalau sudah setahun 2 tahun mereka sudah bisa melakukan sendiri, kita yang bisa istirahat seperti itu. Tapi dok, Ya, untuk penting sekali ya. mengurangannya itu bila langsung dikurangi, misalkan biasanya si anak menggunakan gadget handphone itu untuk bermain hampir seharian full, tiba-tiba kita kurangi jamnya jadi 1 hari hanya 1 jam, itu kan ekstrim banget nih dok. Biasanya kan anak-anak suka tantrum ya dok ya. Tipsnya mungkin bisa betul. bisa diberitahu dok, apakah misalkan ada gangguan ke psikisnya kah kalau misalkan kita langsung seperti itu, ataukah harus pelan-pelan dulu atau bagaimana dok? Iya, nggak bisa drastis ya. Kalau sudah drastis pasti dia akan apa namanya depresi dan dia akan marah ya. Kita lakukan bertahap ya. Biasanya memang seharian 12 jam ya, kita kurangi ya mungkin 1 jam dulu, 11 jam gitu ya. Kita lakukan bertahap. Ya memang namanya ketergantungan ya, kita lakukan bertahap. Nah, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Nah, itu sampai benar-benar hilang ya. Sehari kita kurangi 1 jam dulu ya. Kalau memang anak sudah mulai nyaman 1 jam, kurangi lagi 1 jam. Sudah mulai nyaman, kurangin lagi ya, sambil dilakukan kegiatan lain yang menyenangkan, yang positif. Nah, itu yang tidak sangat boleh penting. langsung Kalau misalnya drastis ya dok ya, nggak boleh ya, pengurangannya itu. tapi ya pengurangannya tergantung pada anak sendiri ya. Ada yang anak bisa cepat ya, cepat berkurang, ada yang bisa lambat ya, tergantung. Kalau pengalihan kegiatannya itu lebih menyenangkan bagi mereka, mungkin bisa lebih cepat ya. Tuh, anak dibawa bermain di kolam renang, itu kan anak mungkin senang ya. Atau anak main ke taman bermain, itu mungkin anak lebih senang. Jadi anak bisa lebih cepat melupakan permainannya. Oke, ini ada satu lagi dok, pertanyaan dari Rini Andriani 12.
Seberapa kuat daya tahan balita terhadap virus COVID-19 karena penampakan di rumah sakit lebih banyak orang dewasa yang terpapar ketimbang balita, padahal mereka jalan-jalan keluar rumah bersama orang tua dan ketika orang tuanya tersebut terindikasikan OTG, Dok. Pertanyaannya sangat bagus nih, Dok. Iya ya. Sebenarnya itu infeksi COVID pada anak itu cenderung tidak berbahaya ya. Dari penelitian memang kurang dari 5% ya. Anak itu menimbulkan penyakit yang berat ya. Sebagian besar adalah penyakit yang ringan-ringan. Hanya mungkin demam, ada batuk, ada pilek, atau ada nyeri tenggorokan. Dan biasanya nggak sampai seminggu anak sudah hilang. Tuh, itu terjadi karena memang daya tahan tubuh anak itu unik ya, karena memang daya tahan tubuhnya itu masih belum terlalu kuat, justru malah anak mudah beradaptasi terhadap virus COVID. Tuh. Ya memang ada beberapa teori di baliknya, tapi dari data selama ini itu penyakit anak yang menjadi berat itu sangat-sangat sedikit sekali, kurang dari 5%. Tuh. Jadi memang untuk anak belum ada indikasi yang serius ya, tapi biasanya kalau anak kena infeksi virus COVID, itu biasanya cenderung lebih lama untuk hilangnya. Kalau dilakukan swab tenggorok, itu biasanya lebih dari 10 minggu masih ada virusnya, tapi biasanya memang tidak berbahaya. Seperti itu. Ini ada 2 pertanyaan, Dok. Yang satu dari MCAE, bagaimana cara memilih makanan sehat untuk di tengah makanan modern ini, Dok? Satu lagi dari Ratna Ahmad 88, untuk anak dengan orang tua positif COVID, apakah harus dilakukan orang tuanya, Dok, untuk anaknya? Dilakukan apa? Untuk kasus yang orang tua positif COVID, apa yang harus dilakukan orang tua untuk anaknya? Sama satu lagi, Dok, bagaimana cara memilih makanan sehat di tengah makanan modern saat ini? Nah ya, sebenarnya gini ya, makanan sehat itu yang kita tahu ya, yang di TV-TV biasanya memang makanan yang banyak sayurnya ya, itu adalah makanan sehat. Tapi untuk anak sebenarnya berbeda ya. Makanan sehat itu berbeda-beda setiap tahapan umur. Ya, kalau untuk anak kurang dari 6 bulan, makanan sehat adalah ASI, susu, nggak ada yang lain. Nasi pun nggak sehat buat mereka, kan? Untuk usia 6 bulan sampai 1 tahun, ya selain ASI, kita berikan bubur. Kita nggak bisa berikan nasi, karena bagi mereka nasi itu tidak sehat, justru malah nggak bisa dimakan. Sulit untuk dicerna ya, Dok ya? Dicerna bisa, tapi untuk di mulut nggak bisa. Gitu. Jadi kalau nasi ya harus dihancurkan dulu, masukkan. Ya, tapi untuk sistem pencernaannya sebenarnya sudah mampu, apa aja bisa. Cuman sistem di mulut ya untuk mengunyah itu masih belum bisa. Jadi harus kita gerus, kita berikan makanan yang lebih lembut ya. Nah, beda lagi untuk 1 tahun ke atas ya. 1 tahun ke atas itu adalah makanan yang sudah mulai lunak atau padat ya. Nasi tim mungkin sudah bisa ya. Justru kalau makan bubur itu malah nggak sehat bagi mereka. Padahal kadang-kadang bubur itu nilai gizinya rendah. Tuh, apalagi bubur ayam yang kita beli di luar itu nilai gizinya rendah ya. Memang 6 bulan sampai 1 tahun kita berikan bubur, tapi buburnya harus yang mengandung susu atau minyak atau mentega biar nilai kalorinya tinggi. Ya, kalau udah 1 tahun ke atas sudah mulai nasi lembek, itu beda lagi ya. Nah, usia mulai 2 tahun ke atas, nah itu sudah mulai seperti dewasa ya. Makanan sayur dan buah itu boleh diberikan sebanyak mungkin, apalagi kalau anak sudah mulai ada gejala BAB-nya susah ya, harus lebih banyak makan sayur dan buah. Kalau kurang dari 2 tahun, pemberian sayur dan buah yang terlalu banyak itu akan mengganggu perkembangan. Karena sayur dan buah itu tidak ada, dia akan banyak serat ya, nilai gizinya sedikit dan mengganggu penyerapan nutrisi lain yang
butuh misalnya karbohidrat itu untuk apa namanya energi, lemak untuk pertumbuhan otak, protein untuk pertumbuhan otot, itu sangat-sangat dibutuhkan pada bayi. Kalau itunya dikurangi, ya pertumbuhan bayi akan terganggu. Itu memang sesuai dengan tahapan umur, jadi kita nggak bisa memberikan makanan sehat itu sama untuk semua anak, nggak bisa ya, harus ada step-stepnya. Setiap segmen itu punya makanan sehatnya sendiri-sendiri. Berarti Itu tidak bisa disamaratakan ya dok ya, untuk anak-anak yang 2 tahun, 3 tahun, 4 betul. tahun, sampai 10 tahun berbeda-beda ya dok? Ya, jadi biasanya 2 tahun sampai 10 tahun itu ya cenderung sama ya, cuman kurang dari 2 tahun itu memang berbeda. Itu Oke baik. Satu ya, lagi nanti. dok, yang tadi untuk anak yang dengan orang tua positif dok, apa yang harus dilakukan orang tuanya? Mungkin tips-tipsnya dok, agar daya tahan tubuh si anaknya tidak terganggu meskipun orang tuanya positif COVID. Ya, sebenarnya yang saya katakan tadi ya, anak lebih cenderung lebih aman dibanding orang dewasa. Tapi kalaupun orang dewasa sudah terlanjur kena dan anak belum kena, memang kita sarankan untuk tetap isolasi mandiri. Jadi memang tidak boleh bersama. Itu kita memberikan apa namanya kecenderungan yang nggak boleh ya, kita untuk lebih amannya lebih baik dipisah dulu ya, yang kena infeksi lebih baik diisolasi mandiri dulu ya. Anak-anaknya kalau memang terbukti negatif ya harus dipisah dengan orang tuanya yang positif. Itu sampai terbukti orang tuanya sudah negatif, baru mereka boleh bersama lagi. Ya, biasanya memang kita lakukan seperti itu idealnya. Oke, mungkin dari teman-teman yang join ada pertanyaan lagi. Bisa ditulis di kolom komentarnya. Mbak Intan, Ya, selagi kita sembari menunggu pertanyaan dari yang join, boleh saya sampaikan kan nggak Mbak Intan di tengah-tengah live kita ini? Oh boleh, silahkan. Iya, kepada para yang sudah join, sedikit kami informasikan bahwasannya di Rumah Sakit Medirosa Cikarang itu sudah dibuka layanan tumbuh kembang anak yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Jadi bagi ayah bunda yang mempunyai keluhan pada pertumbuhan anaknya, kita sudah dilengkapi dengan para terapis yang hebat, yang handal dan profesional, dan tentunya di bawah pengawasan langsung oleh Dr. Pradipto sebagai spesialis anak di Rumah Sakit Medirosa. Jadi layanannya itu dibuka pada jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi sudah bekerja sama dengan BPJS. Itu informasi yang dapat kami sampaikan Mbak Intan kepada ayah bunda yang ikut live pada pagi hari ini, seperti itu. Jadi boleh banget datang ke sini, konsultasikan tentang gizinya, tentang tumbuh kembang anak-anaknya, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rian, infonya sangat bermanfaat sekali. Ini ada satu lagi dok pertanyaan, untuk pencegahan secara vitamin untuk anak, sebaiknya diberikan vitamin apa ya dok? Ya memang secara umum bila anak mendapatkan asupan makanan yang bagus dan bervariasi, itu multivitamin dari luar itu sebenarnya tidak dibutuhkan. Bila anak sudah mendapatkan dari nutrisi ya dok ya, vitamin dari betul, nutrisi ya? makanannya dok. Bila anak sudah mendapatkan susu formula, misalnya kan sudah usia 2 tahun ke atas, tapi masih mendapatkan susu formula, itu sebenarnya di dalam susu formula itu vitamin, mineral, dan protein itu sudah lengkap, asal diberikan sesuai takaran dan sesuai petunjuk penggunaan. Biasanya memang diberikan minimal 2 kali sehari. Nah, di dalam susu formula itu vitamin mineral sudah cukup ada di sana. Jadi untuk asupan vitamin mineral tambahan yang berbentuk obat sirup itu sebenarnya sudah tidak dibutuhkan lagi. Tuh, ya, pemberian obat vitamin yang berlebihan itu biasanya malah mubazir karena akan dibuang sendiri ke dalam sistem
pencernaan langsung ke dalam urin atau ke BAB ya. Tuh, nah tapi kalau misalnya anak memang tidak mendapatkan asupan, misalnya susu karena nggak bisa atau karena nggak mau, itu boleh diberikan multivitamin dan mineral ya. Multivitamin yang penting adalah vitamin A, D, E, K, ya itu ada di dalam lemak ya, kadang-kadang ada di dalam mentega juga ya. Setelah itu vitamin B juga penting, vitamin C itu ada di dalam buah-buahan ya. Nah, tidak kalah pentingnya adalah nutrisi mikro mineral, misalnya zat besi. Zat besi itu juga penting sekali untuk pertumbuhan otak ya. Zat besi itu banyak sekali di dalam daging sapi, daging ayam sedikit ya, terutama di dalam daging sapi. Itu bayi lebih dari 6 bulan disarankan 2-3 kali sehari diberikan makanan yang banyak mengandung daging sapi ya. Tuh, atau alternatif lain selain daging sapi kita berikan suplemen zat besi ya. Ya, banyak di apotek atau suplemen zat besi buat anak ataupun bayi kita bisa berikan, bisa beli dengan bebas karena itu bukan obat-obat yang harus memerlukan resep dokter. Tuh. Ini ada Ya, satu mungkin itu pertanyaan aja lagi dulu. dok. Bila masih konsumsi Ya. ASI, cukupkah dengan ASI saja dok? Ya, untuk ASI sebenarnya cukup ya, hanya ASI aja cukup ya. Tapi kadang-kadang bila anak dulu pernah anak pernah lahirnya prematur, lahirnya kecil, kadang-kadang kita masih dibutuhkan zat besi. Ya, zat besi boleh diberikan sebagai suplemen, tapi itu pun harus diperiksa dulu apakah memang anak ibu kekurangan zat besi ya. Idealnya kita lakukan pemeriksaan darah. Ya, tapi kadang-kadang aja ya, nggak semuanya ya. Tapi secara umum itu bila anak sudah mendapatkan ASI sebenarnya tidak perlu membutuhkan apa-apa lagi. Ya, ASI saja sudah cukup karena di dalam ASI vitamin, mineral, karbohidrat, protein dan lemak itu sudah lengkap. Ya. Nah, yang kita harapkan malah asupan ibunya itu yang harus banyak ya, harus banyak, bervariasi dan bergizi untuk ibunya. Lebih bagus lagi kalau ibu mendapatkan susu khusus untuk ibu menyusui, itu lebih bagus lagi. Oke, baik dok. Mungkin satu pertanyaan lagi Itu. dok, boleh dikasih infonya dok ke kita, bagaimana nih dok tanda-tanda anak yang pertumbuhannya terganggu, baik tumbuh kembangnya. Halo dok? Oh iya, pertumbuhan terganggu ya? Ya betul dok. Nah, Tanda-tandanya nih dok pertumbuhan sebagai terganggu. muda. Nah, pertumbuhan terganggu itu juga bervariasi sesuai dengan umurnya, ya. Nah, kalau usia kurang dari 1 tahun, itu yang paling bisa kita lihat adalah antropometri, ya. Antropometri itu sistem pengukuran lingkar kepala, tinggi badan, dan berat badan. Itu dibandingkan dengan standar yang berlaku di saat ini, ya. Biasanya standar itu dilakukan oleh WHO. Kita punya standar WHO dan itu ada di dalam buku KIA. KIA yang terbaru sudah ada grafik ya, grafik pertumbuhan antropometri itu bisa menilai apakah anak ada keterlambatan pertumbuhan atau tidak. Ya, selain antropometri yang paling gampang ya. Yang kedua biasanya klinisnya, anak cenderung rewel, gampang nangis, dan mudah terangsang, anak ketakutan, anak selalu nempel dengan ibunya, dan anak sering sakit-sakitan. Itu adalah tanda-tanda awal kekurangan gizi. Itu yang paling akhir biasanya ya memang tampak kurus ya. Tuh anak tampak kurus dan pendek. Nah, itu sudah stase akhir ya untuk
gangguan nutrisi anak. Tuh, jadi sangat penting bagi orang-orang tua sekarang itu untuk rutin rutin memeriksa tinggi badan dan berat badan pasien ya. Kalau dulu sebelum masa pandemi kita lakukan di puskesmas atau posyandu. Nah, kalau sekarang memang agak susah. Kalau memang di sekitar rumah belum dibuka, kita bisa lakukan sendiri ya, sambil diplotkan di buku KIA ya. Buku KIA yang sudah terbaru memang sudah ada ya. Tuh, tapi kalau buku KIA sudah yang masih lama itu grafiknya masih belum belum yang terbaru ya. Mungkin ibu bisa minta ke posyandu atau ke puskesmas untuk mendapatkan buku KIA yang terbaru yang bisa mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dok, sangat bermanfaat sekali informasinya. Ya. Iya, itulah tadi penyampaian dari Dr. Pradipto, dokter spesialis Rumah Sakit Medirosa Cikarang, spesialis anak seperti dia. Jadi penyampaiannya sangat bermanfaat sekali karena seperti yang kita tahu ya, di tengah pandemi ini banyak sekali tantangan-tantangan baru, ya, tantangan-tantangan baru bagi anak-anak selain dari modernisasi itu sendiri. Seperti yang kita tahu ya, seperti gadget, makanan modern, junk food, itu akan menjadi sebuah insecure tersendiri ya bagi ibu-ibu muda seperti Mbak Intan ya, khususnya ya Mbak ya. Betul Nah, banget nih. Jadi buat para mama-mama muda yang hari ini ikut join, boleh banget bila ada anaknya mengalami keluhan yang tadi disebutkan oleh Dr. Pradipto, tanda-tanda tumbuh perkembangannya terganggu, mulai rewel, tinggi badannya tidak sesuai dengan umur, boleh banget dikonsultasikan ke Medirosa ya Mas Rian ya. iya betul. Kita sudah buka loh layanan tumbuh kembang anaknya itu seperti yang saya bilang tadi, jam operasionalnya itu buka jam 8 sampai jam 5 dan jadwal dokter Pradipto sendiri itu jadwal prakteknya jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian barat. Jadi mama, Tiap hari papa boleh. Mas Rian. Iya, Senin sampai Sabtu Mbak Intan. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi boleh banget karena Dokter Pradipto juga sangat berpengalaman sekali lah seperti itu. Dan informasi terpenting lagi nih, bahwasanya okoterapis dan terapi wicara kita itu sudah berpengalaman juga Mbak Intan. Jadi dia sudah banyak menangani pasien-pasien terkhususnya anak yang gangguan pertumbuhan kembang anak itu sendiri. Jadi pas banget konsultasi masalah gizi juga bisa banget seperti itu. Nah, info terpentingnya lagi juga sudah bekerja sama dengan BPJS seperti itu Mbak Intan. Oke, terima kasih Mas Rian atas informasinya, sangat bermanfaat sekali. Jadi para mama muda seperti saya nggak takut lagi anaknya kenapa-napa, nggak insecure. Iya betul. Nggak parno. Ya udah Mbak Intan, semoga. Terima kasih. Iya, semoga sehat terus ya, dedeknya di rumah berkembang dengan baik, pinter, soleh, dan menjadi kebanggaan ayah bundanya seperti itu. Baik. Saya ucapkan khusus kepada Dr. Pradipto, terima kasih atas penjelasannya dok. Untuk ilmu-ilmunya sangat bermanfaat sekali. Semoga sehat selalu ya dok ya. Amin. Semoga kita terhindar dari COVID-19 ya. Amin. Terima kasih Mas. Amin. Oke. Nah, itulah tadi live Instagram kita pada pagi hari ini. Semoga kita selalu menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak kita semua, dan jangan lupa untuk pantengin terus IG kami, dan kami akan menghadirkan IG live-nya juga dengan dokter-dokter andalan kami seperti itu. Thank you for watching, dan dalam hal ini bersamaan memperingati dengan Hari Anak Autisme Sedunia dan Hari Buku Anak Sedunia. Jadi semoga anak-anak kita bertumbuh kembang dengan baik. Terima kasih for watching-nya.